kali ini aku akan menjelaskan pengertian overload dan informasi. Mungkin sebagian dari kita tuh masih kurang familiar apa sih itu overload. Tapi kalau informasi pasti udah familiar dong ya. Jadi, aku akan menjelaskan pengertian overload. Overload berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya kelebihan muatan atau beban. Kata ini terdiri dari dua kata, over dan load. Over yang artinya lebih dan load beban atau muatan. Jadi secara keseluruhan, overload ialah kondisi di mana suatu sistem atau objek terpapar pada beban atau input yang melebihi kapasitas atau kemampuannya. Banyak sih menurut pendapat para ahli, tapi saya hanya menjelaskan satu saja. Menurut Hikmat Iskandar, overload ialah kondisi ketika beban gandar keadaan melebihi batas beban maksimum yang diizinkan. Overload dapat memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya, seperti bidang teknologi, transportasi, kesehatan, bahkan bahasa gaul loh. Teknologi, overload itu dapat merujuk pada alat elektronik yang kelebihan muatan, seperti gadget yang mengalami penurunan kinerja atau kegagalan. Transportasi, nah overload ini merujuk pada kendaraan yang membawa muatan melebihi batas beban yang ditetapkan. Hal ini dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan kita loh. Terus kalau kesehatan, merujuk pada beban fisik atau mental yang melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Terus kalau bahasa gaul, ini digunakan biasanya untuk memuji seseorang atau sesuatu yang dianggapnya menarik. Tadi kita udah membahas tentang overload ya, sekarang kita masuk ke informasi. Informasi secara umum ialah data atau fakta yang diolah dan dikelola menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai dan pesan. Jadi secara bahasa, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Informasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang sudah diolah. Kata informasi berasal dari Prancis kuno, information, pada tahun 1387 dan mengambil bahasa istilah Latin yaitu informationem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, informasi diartikan sebagai penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi merupakan bagian yang berarti dalam menjalankan komunikasi dengan pihak lain. Informasi dapat digunakan untuk membantu membuat pengambilan keputusan. Menurut Tukino tahun 2020, informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerimanya guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan. Itulah tadi pengertian mengenai overload dan informasi. Terus dampak negatifnya apa ya? Stay tune! Nah, dari yang dijelaskan oleh Jara tadi, overload informasi digital tentunya memiliki sudut pandang negatif. Terlalu banyak informasi yang kita terima setiap hari, terutama dari dunia digital, bisa jadi bumerang. Bagi mahasiswa, hal ini bisa berdampak negatif. Yang pertama pada tingkat stres. Tingkat stres menyebabkan kecemasan. Terlalu banyak informasi yang harus diproses bisa memicu kecemasan akan ketinggalan informasi penting atau membuat keputusan yang salah. Yang kedua, sulit fokus. Informasi yang berlimpah membuat sulit untuk fokus pada tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada gangguan tidur. Kebiasaan mengecek notifikasi terus-menerus sebelum tidur bisa mengganggu kualitas tidur dan meningkatkan stres. Selanjutnya, pada produktivitas. Yang pertama, penurunan efisiensi. Alih-alih fokus pada tugas utama, mahasiswa bisa terjebak dalam rabbit hole. Rabbit hole itu istilah untuk situasi di mana kamu awalnya cuma mau tahu sedikit tentang sesuatu, tapi malah ke bawah lebih dalam sampai akhirnya terjebak dan susah berhenti. Misalnya, kamu mulai nonton satu video YouTube, lalu klik video lain terus-terusan sampai lupa waktu. Yang kedua, prokrastinasi. Beban informasi yang besar bisa memicu perasaan kewalahan dan mendorong mahasiswa untuk menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, kreativitas terhambat. Terlalu banyak informasi yang sudah ada bisa menghambat munculnya ide-ide baru dari pemikiran yang orisinal. Sudut pandang positif dari overload informasi digital. Meskipun overload informasi sering dikaitkan dengan stres dan penurunan produktivitas, namun jika dikelola dengan baik justru bisa membawa manfaat. Seperti contoh, jika kita mengambil implementasi pada kehidupan mahasiswa sehari-hari adalah yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Dengan overload informasi, mahasiswa memiliki akses yang lebih luas ke berbagai sumber pengetahuan dan ini memungkinkan mereka untuk yang pertama, belajar secara mandiri.
Yang kedua, menemukan minat baru. Dan yang ketiga, memperluas wawasan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Untuk menghadapi overload informasi, mahasiswa secara tidak langsung dilatih untuk yang pertama adalah mencari informasi. Yang kedua, menganalisis informasi. Dan yang ketiga adalah mengelola waktu. Kemudian, fleksibilitas belajar. Overload informasi mendorong mahasiswa untuk menjadi lebih fleksibel dalam belajar karena mereka bisa menyesuaikan gaya belajar mereka dengan berbagai sumber informasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Overload informasi bisa mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan teman untuk menyelesaikan tugas dan lain-lain. Nah, overload informasi terjadi ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi, sehingga sulit untuk memproses atau mengambil keputusan dengan efektif. Berikut adalah beberapa cara mengatasinya beserta contohnya. Yang pertama yaitu prioritasi informasi. Fokuskan perhatian kita hanya pada informasi yang relevan atau sekiranya penting untuk situasi tertentu saja. Contohnya, jika sedang menulis laporan, abaikan email yang tidak mendesak dan berita di media sosial. Prioritaskan informasi yang terkait langsung dengan laporan tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan teknik manajemen waktu. Atur jadwal untuk mengakses informasi seperti membaca email atau berita hanya pada waktu tertentu saja. Contohnya misalnya saat kita menjadwalkan membaca email hanya 2 kali sehari, misalnya pagi dan sore untuk menghindari gangguan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu kurangi sumber informasi. Pilih sumber informasi terpercaya dan hindari mengikuti terlalu banyak platform atau media yang tidak penting. Contohnya misalnya jika kita mengikuti 10 situs berita, kita cukup pilih sekitar 2-3 yang paling relevan atau valid untuk diikuti secara rutin. Kemudian yang keempat yaitu gunakan alat penyaring informasi. Kita manfaatkan teknologi seperti filter email, notifikasi selektif, atau aplikasi pembaca berita yang dirancang untuk menyaring informasi sesuai preferensi kita. Contohnya yaitu gunakan fitur fokus mode di ponsel atau alat seperti RSS Feed untuk hanya menampilkan topik yang diminati. Kemudian yang kelima yaitu kita berlatih mindfulness. Latih diri kita untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu atau single tasking dan kurangi multitasking. Contohnya seperti ketika kita sedang membaca artikel, kita hindari membuka media sosial atau membalas pesan sekaligus. Kemudian yang keenam yaitu delegasi atau bagi tugas. Jika memungkinkan, bagikan tugas atau tanggung jawab kita kepada orang lain saja untuk mengurangi beban kita, beban informasi yang harus kita tangani sendiri. Contohnya misalnya dalam tim kerja atau kerja kelompok, bagikan tugas penelitian kita kepada orang tim lain agar tidak semua data harus kita cari sendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu kita membatasi konsumsi informasi. Kita tentukan batas waktu konsumsi informasi kita untuk mencegah kelelahan mental diri kita sendiri. Contohnya yaitu kita menetapkan waktu maksimum 1 jam per hari untuk membaca berita atau menggunakan media sosial. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengelola informasi dengan lebih efektif dan menghindari kelebihan beban yang bisa mengurangi produktivitas atau kesejahteraan mental kita. Sekian, terima kasih.